Oke, bertemu lagi dengan Bu Evi. Kemarin kita sudah membahas mengenai jurnal, kemudian nih pertanyaan teorinya sudah kalian jawab, kemudian kalian sudah membuat daftar akun, kemudian membuat neraca saldo awal. Setelahnya adalah berarti kita akan membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum ini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, kemarin Bu Evi belum mengajarin fungsi VLOOKUP, makanya sekarang Bu Evi akan membahas sedikit tentang fungsi lookup. Ya, ini tabelnya Bu Evi ambil dari buku cetak. Kalian bisa buka buku cetaknya halaman 76, itu membahas tentang fungsi lookup. Fungsi lookup ada dua, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya, jadi nanti tugas pertamamu teori nanti diketikkan aja di bawah tabel di sini. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi lookup. Yang jelas ada fungsi VLOOKUP dan ada fungsi HLOOKUP. Ya. Jadi yang namanya fungsi lookup itu adalah mengisi tabel berdasarkan tabel yang lain. Ya, jadi misalnya ini ada tabel yang berisi data, kemudian ada tabel yang harus diisi. Jadi minimal ada 2 tabel. Jadi ketika menggunakan Excel, ada ciri khas ketika menggunakan fungsi. Jadi ketika ada kata-kata jika, berarti itu kamu menggunakan if. Tapi ketika cuma ada tabel-tabel, itu berarti kamu menggunakan fungsi lookup. Nah, tinggal diaplikasikan mana yang VLOOKUP, mana yang HLOOKUP. Nah, untuk membuat tabel seperti ini kalian udah bisa ya. Kemudian ini Bu Evi berikan nomor. Ada 1, 2, 3. Ini hanya menunjukkan misalnya 1 itu untuk kolom kode mobil, 2 jenis mobil, 3 tarif per hari. Ya, oke ya. Kemudian ini sama seperti di bawahnya. Format rupiah tinggal pakai accounting. Sudah tidak ada masalah ya. Nah, V dan H itu sebenarnya sama, hanya perbedaannya adalah terletak pada kalau V berarti vertikal, H horizontal. Vertikal berarti tegak lurus atau berdiri, atau disusun menumpuk, itu berarti vertikal. Kalau horizontal ya ketika kita posisinya berbaring, itu horizontal atau mendatar, ya, atau landscape. Nah, jadi dari tabel ini kita akan mengisi di sini. Nah, misalnya Wina, dia menyewa mobil dengan kodenya M101. Nah, nanti di sini jenis mobilnya apa? Harapannya berdasarkan dari tabel ini M101 berarti ini nanti adalah berisi Daihatsu. Nah, cara mengerjakannya adalah berarti kita menggunakan yang namanya fungsi VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena ketika melihat tabel data, yaitu tabel mobil ini posisi datanya adalah menumpuk. Kode mobil M1, M101, M102, M103, M104 ini posisinya menumpuk dari atas ke bawah. Jenis mobil pun sama, menumpuk dari atas bawah. Tarif per hari juga menumpuk atas bawah. Nah, kalau atas bawah berarti ini menggunakan VLOOKUP. Ya, sehingga di jenis mobil kita akan ketikkan sama dengan VLOOKUP kurung buka. Lookup value, sel yang menjadi acuannya. Kita mau mengisi jenis mobil kan? Ya, jenis mobil itu patokannya apa? Kita tahu itu jenis mobilnya Daihatsu, Honda, Mazda itu berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kode mobil. Jadi ketika kode mobilnya M103, dia jenisnya Mazda. Ya, sehingga lookup value ini adalah berupa sel. Nah, karena jenis mobil, nah di sini ada kode mobilnya, ada yang tabel atas atau yang tabel bawah. Kita kliknya yang bawah. Karena yang kita cari ini, kalau ini kan udah pasti, ya kan? Jadi di sini. Ya, baris yang pertama. Sehingga nanti baris yang kedua tinggal kita copy paste saja.
Kemudian titik koma. Titik koma atau koma tergantung settingan dari Excel-nya kalian. Kalau koma ya berarti kalian koma, kalau titik koma ya berarti koma ya. Setelah lookup value adalah table array. Table array atau table datanya. Tabel datanya adalah ini. Jadi kita blok tabel datanya semuanya. Nah, akan muncul di sini kan? Nah, biar nanti ketika kita copy ke bawah, tabel ini nggak bergeser ke bawahnya, biasanya ini kalau di copy maka di sini akan menjadi A4 sampai C8. Nah, ini biar tetap A3 sampai C7 berarti kita harus kunci. Cara menguncinya adalah dengan tombol F4. Tanda sudah dikunci adalah ada $ di depan baris atau kolomnya. Ya, table array dan dikunci. Kemudian titik koma atau koma. Kemudian kolom index num. Makanya di sini Bu Evi berikan nomor untuk yang di tabel mobilnya. Jadi biar kelihatan, oh ini ada di nomor berapa sih? Jenis mobil ada di berapa? Nomor berapa? Ya, 2. Karena kebetulan tabel mobil hanya terdiri dari 3 kolom. Jadi posisi jenis mobil ada di kolom yang kedua. Rank lookup-nya kadang bisa diisi, kadang tidak. Rank lookup itu bisa false atau true, atau bisa 0 atau 1. Ya, tapi biasanya seperti ini sudah bisa. Tinggal kalian tutup, enter. Apakah benar M101 Daihatsu? Ya, udah. Kalau sudah ketemu 1 di sini, tinggal dari fill handle kita tarik ke bawah. Ketemu. Ini misalnya nggak M101, misalnya M104. Nah, pasti akan langsung berubah. Ya. Saya balikin lagi. Kemudian tarif per hari. Tarif per hari sama, kita menggunakan VLOOKUP. Tinggal berdasarkan ini. Langkahnya sama seperti yang jenis mobil tadi. Nanti tinggal kolom indeksnya kita ganti. Tarif per hari ada di kolom keberapa? Ya, ketiga. Ya, jadi tinggal sama, nanti tinggal kita ganti kolom indeksnya. Jadi sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya masih kode mobil. Jadi dari paling kiri ini biasanya dijadikan lookup value ya. Kemudian table array-nya. Jangan lupa diabsolutkan dengan F4. Kemudian kolom indeks tarif per hari ada di kolom 3. Kurung, tutup, enter. Tinggal ditarik. Nah, total biaya tinggal lama sewa kali tarif per hari. Gampang. VLOOKUP lebih relatif gampang daripada fungsi if ya. Oke. Gimana? Ada kesulitan? Nah, gimana kalau yang bentuknya VLOOKUP, Bu? Nah, misalnya saya copy aja dari tabelnya yang sini ya. Misalnya ini saya copy dulu. Untuk tabel daftar sewanya, saya copy ke sebelahnya aja. Nah, biar formatnya sama dengan yang tadi kita copy, ini diklik kanan. Kemudian di sini ada yang namanya paste spesial. Kemudian di sini ada keep source column width. Ya, ini maka ini lebar-lebarnya akan sama. Nah, ini akan Bu Evi hapus dulu. Soal total biaya kan nanti sama. Nah, kemudian kan harus ada minimal 2 tabel. Nah, tabel mobil lagi juga kan. Nah, berarti Bu Evi juga copy dari tabel mobil. Kita blok, kemudian CTRL-C, kemudian di sini klik kanan. Nah, paste spesial. Di sini ada transpose. Ya, ada tulisannya T, transpose. Gambarnya yang panah kayak gini. Transpose, ya. Kalau diarahkan transpose T. Diklik. Maka ini akan jadinya di copy-nya seperti ini. Akan berubah. Kalau munculnya yang ada munculnya pagar-pagar, ya kayak gini, ini tinggal dilebarkan aja ya nak. Ya, oke. Nah nanti ini tinggal diganti, ini misalnya tabel mobil di sini tinggal diperbaiki. Ya, jadi tadi paste spesialnya kalau membuat seperti ini adalah
transpose. Kalau yang ini biar kolomnya sama, keep source column width. Nah, ini penomorannya gimana? Jadi ini 1 bukan ke sana, tapi dari sini ke atas ke bawah. Nah, jadi kalau lookup karena mendatar baris, berarti dia call index row. Ya, baris. Jadi baris keberapa? Nah, bukan dilihat dari sini, tapi dilihat dari tabel ininya. Nah, mengerjakannya sama dengan lookup, kurung buka, kemudian lookup value, kode mobil, titik koma. Nanti tinggal di blok ini, F4, baris ke row index num. Berarti baris ke berapa jenis mobil? 2, kurung tutup. Tarik. Nah, biasanya ada yang suka lupa untuk mengabsolutkan ranknya ini. Sehingga ketika ini misalnya lupa nggak diabsolut, jadi misalnya ini dihilangkan absolutnya ya. Seperti ini yang terjadi adalah begini, Nak. Nah, jadi karena ini ranknya pindah-pindah kayak begini. Jadi maka harus diabsolutkan. Nah, ada cara lain selain diabsolutkan, jadi biar nggak lupa untuk mengabsolutkan, tabelnya ini diberi nama. Nah, caranya gimana? Tinggal kamu blok seperti ini. Ya. Kemudian kamu klik kanan. Kemudian pilih define name. Nah, kamu tinggal namanya apa? Misalnya mobil. Kalau sudah, oke. Oh, udah dipakai berarti nggak boleh sama. Ya udah, ini misalnya kode underscore mobil, nggak boleh pakai spasi ya. Kalau mau ada pemisah berarti pakai underscore. Ya, kode mobil. Oke. Jadi ini kalau kalian blok, kalau tandanya udah diberi nama, ini di sini akan muncul kode mobil. Oke, sekarang kita aplikasikan di sini. Misalnya ganti sama dengan lookup. Ya. Kemudian lookup value-nya. Kemudian kalau ini diblok, maka akan muncul, udah langsung muncul kode mobil kan. Nah, ini nggak perlu diabsolutkan. Tinggal titik koma, 2, kurung tutup, enter. Nah, ini tinggal ditarik. Nah, yang ini juga sama, lookup value, diblok tabelnya atau langsung diketik kode mobil, nomor indeks barisnya 3, tutup kurung, enter. Jadi apakah tabelnya mau diberi nama boleh, nggak boleh, tapi kalau nggak diberi nama berarti harus diabsolutkan. Nah, itu adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Nanti VLOOKUP akan kita pakai untuk membuat jurnal umum. Jadi, tugas kalian hari ini adalah membuat ini aja, ya. Singkat, sederhana, kemudian yang ini, soal teorinya, kalian kerjakan di bawahnya aja. Oke? Semangat, guys!